Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Untuk mata kuliah lembaga dan bank dan lembaga keuangan, kali ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan bank umum dan bank sentral. Mungkin rekan-rekan mahasiswa sudah tahu ya apa itu artinya bank, apa saja yang ada di dalam bank. Untuk arti bank sendiri adalah merupakan organisasi yang menggabungkan usaha manusia dan sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi bank dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh keuntungan bagi pemilik bank. Nah, arti bank ini menurut Howard G. Krauss and George Hempel. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, ini arti dari bank menurut Howard dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Kegiatan pokok perbankan sendiri, satu, menghimpun dana, menempatkan dana, pelayanan jasa keuangan. Untuk menghimpun dana apa saja yang dilakukan? Untuk menghimpun dana yaitu untuk giro, deposito, dan juga tabungan. Untuk penempatan dana, kredit, dan investasi. Kemudian untuk pelayanan jasa keuangan, untuk transfer, letter of credit, cek perjalanan, money changer, bank garansi, dan lainnya. Dan jasa non-keuangan, pelatihan pegawai, pergudangan, kotak pengamanan, dan jasa-jasa komputer. Nah, sumber dana sendiri dari perbankan itu ada 3, yaitu sumber dana tradisional, sumber dana sendiri, sumber dana lain. Sumber dana tradisional dari masyarakat, ya, berupa apa saja? Rekening giro, deposito, sertifikat, dana transfer, dan obligasi. Sedangkan untuk sumber dana sendiri atau modal sendiri yaitu dari modal yang disetor, cadangan-cadangan, sisa laba, ataupun laba tahun yang berjalan. Sumber lain yang berasal dari lembaga keuangan, contohnya kredit likuiditas Bank Indonesia, kemudian fasilitas di konto pasar uang dan antar bank. Oke, untuk penempatan dana sendiri. Untuk penempatan dana sendiri berdasarkan pengguna, ada dibedakan ya penempatan dananya. Yang pertama adalah dilihat dari berdasarkan prioritas penggunanya. Dibedakan satu, untuk cadangan sekunder. Cadangan sekunder untuk memenuhi ketentuan likuiditas bank. Kemudian ada cadangan sekunder untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dalam waktunya kurang dari setahun. Keuntungannya untuk apa saja? Untuk commercial paper, seperti SBPU, sertifikat deposito, dan lain sebagainya. Kemudian penyaluran kredit. Untuk memperoleh sumber pendapatan utama bank, maka dilakukan penyaluran kredit ke beberapa mikro di masyarakat. Kemudian investasi untuk memperoleh penghasilan dengan membeli saham atau obligasi. Kemudian berdasarkan aktiva. Berdasarkan aktiva ada aktiva tidak produktif dan aktiva produktif. Aktiva tidak produktif sendiri yang biasa disebut dengan non-earning asset itu ada 2. Alat-alat likuid, dan aktiva tetap dan inventaris. Kemudian untuk aktivitas produktif, earning asset, ada 6, yaitu kredit jangka panjang dan pendek, deposito pada bank lain yang bekerja sama dengan bank tersebut, call money, kemudian surat berharga, penempatan dana pada bank lain, kemudian penyertaan modal. Sistem bank sendiri itu ada 2, unit banking system dan juga branch banking system. Unit banking system itu sendiri, di mana bank hanya dapat memiliki 1 kantor di wilayah itu saja. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melayani kebutuhan jasa-jasa perbankan hanya untuk masyarakat setempat. Kemudian branch banking system, apa yang dilakukan? Sistem perbankan yang mengizinkan bank-bank memiliki lebih dari 1 kantor di wilayah tersebut. Nah, ini adalah sistem bank. Kemudian, target pasarnya apa saja? Target pasarnya adalah wholesale banking, kemudian retail banking, wholesale dan retail banking.
Wholesale bank sendiri yang memprioritaskan pelayanan jasa pada segmen pasar menengah ke atas. Ya. Kemudian retail banking, consumer banking, bank yang memprioritaskan pelayanan jasa pada nasabah kecil. Kemudian wholesale dan retail bank. Bank yang melayani semua lapisan masyarakat kecil, menengah, dan besar. Kemudian orientasi bisnis apa saja? Ada 3. Community of or local bank atau retail, ya contohnya BPR, Bank Pengkreditan Rakyat yang banyak tersebar di wilayah-wilayah ya. Kemudian regional banking, consumer banking, bank yang beroperasi di beberapa daerah, namun masih terbatas satu wilayah negara. Kemudian yang terakhir adalah money center of multinational bank, di mana bank yang daerah operasi kerjanya telah mencakup beberapa bank. Kemudian penilaian kesehatan bank. Apa saja sih yang diukur untuk mengetahui bank tersebut sehat atau tidak? Nah, untuk penilaian kesehatan bank sendiri, kita menganalisanya dengan CAMELS. Apa aja sih CAMELS? Nah, yang dilihat adalah permodalan, kemudian kualitas aset, kemudian manajemen, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap risiko pasar. Nah, ini adalah analisa CAMEL yang sering dipergunakan bank untuk penilaian kesehatan bank. Kemudian, bank sentral. Apa sih yang dimaksud dengan bank sentral? Bank sentral merupakan lembaga keuangan yang hak monopolinya mencetak dan mengedarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah di satu negara. Nah, lembaga ini umumnya milik negara yang tidak mengutamakan keuntungan dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Bank Sentral di Indonesia disebut dengan Bank Indonesia yang berada dan peran fungsinya diatur dalam Undang-Undang Bank Sentral, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Nah, ini adalah sejarah Bank Sentral, Bank Indonesia yang berasal dari The Javas Bank NF yang merupakan bank milik Belanda. Didirikannya tanggal 10 Oktober tahun 1827. Sudah lama sekali Bank Indonesia berdiri ya. Yang kemudian dinasionalisasi pemerintah Republik Indonesia tanggal 6 Desember tahun 1951. Nah, ini undang-undangnya di tahun nomor 24 tahun 1951. Tujuan dan tugas dari Bank Indonesia menurut Undang-Undang Bank Sentral tahun nomor 23 tahun 1999 bab 3 pasal 7. Tujuan Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Nah, agar stabil rupiah tercapai dan terpelihara, nah untuk BI sendiri memiliki beberapa tugas pokok. 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kedua, mengatur dan menjaga sistem pembayaran. Kemudian mengatur dan mengawasi bank. Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam menjalankan tugas pokok di Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan Gubernur Bank Indonesia terdiri dari seorang gubernur, seorang deputi gubernur yang senior, dan kurang-kurangnya 4 atau sebanyak-banyaknya 7 deputi gubernur. Kemudian instrumen moneter Bank Sentral apa saja? Pertama adalah OPT. Apa yang dimaksud dengan OPT? OPT adalah operasi pasar terbuka, di mana jual beli surat yang berharga dilakukan oleh Bank Sentral. Kemudian politik tingkat diskonto (PTD). PTD ini merupakan instrumen pengawasan BI untuk menjaga sebagai lenders of last resort dengan cara memberikan kredit likuiditas yang bersuku bunga rendah. Kenapa? Agar kredit likuiditas kepada perbankan agar dapat memperbesar cadangan moneter. Kemudian yang ketiga adalah instrumen selektif tambahan, di mana beberapa instrumen tersebut, satu yang akan dilihat adalah moral suasion, di mana informal dan non-legal bank sentral kepada bank tertentu untuk melakukan tindakan yang dikehendaki oleh BI. Kemudian legal lending, loan deposit ratio. Kemudian yang
Tiganya, instrumen, mengatur masalah interbank, memelihara keseimbangan antara harta dan kewajiban. Nah, ini adalah tentang bank umum dan bank sentral. Saya berharap rekan-rekan mahasiswa paham nih, apa yang dimaksud dengan bank umum dan bank sentral. Bank umum banyak ada di negara kita ya. Mungkin teman-teman sudah paham bank umum. Oh, ini yang dinama bank umum gitu ya, seperti BCA, Mandiri, dan itu merupakan contoh-contoh dari bank umum. Sedangkan bank sentral sendiri adalah BI yang memang menaungi perbankan yang ada di Indonesia. Baik, semoga bermanfaat dan rekan-rekan mahasiswa paham apa yang dimaksud dengan bank umum dan bank sentral. Bisa juga untuk sering-sering baca, karena dengan sering baca dan terus berlatih, rekan-rekan mahasiswa akan lebih paham. Baik, untuk pertemuan 4 kita akhiri. Sampai bertemu dengan pertemuan saya berikutnya di mata kuliah yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.